Bismillahirrohmanirrohim. Puisi ini berjudul Betina Liar dari Yaman. Karya Brojomusti. Betina liar yang wajahmu serupa dewi bersinar di depan cermin membuat dunia terpesona. Namun hati itu busuk, tertutup rapat dalam selimut kebencian yang tebal. Kau berbicara tentang negeri ini dengan lidah yang manis namun beracun. Jokowi perusak negara katanya. Tapi apakah kau tahu, betina liar, apa yang benar-benar merusak? Itu adalah kebodohan yang kau sebarkan. Kau mengutuknya tanpa tahu apa yang telah dia hadapi. Tanpa peduli tentang darah dan air mata yang tumpah, kau lebih suka berteriak di belakang layar, seolah dunia ini adalah panggung milikmu. Kecantikanmu? Itu hanya lapisan tipis. Untuk menutupi kebusukan dalam jiwa yang gelap, kau menilai orang dengan satu sisi, mengabaikan usaha dan pengorbanan yang tersembunyi. Jokowi merusak negeri? Betina liar, siapa yang merusak lebih dahulu? Bukankah itu kamu yang terus menggali lubang kebencian dengan kata-kata tajam seperti pisau, namun tak ada yang kau bangun selain kehancuran? Kau menganggap dirimu lebih tahu, lebih paham, lebih bijaksana, padahal kau hanya seorang pengamat yang berteriak tanpa peduli pada fakta yang ada. Betina liar, cantikmu hanya sementara. Sama seperti kebencianmu yang akan pudar dengan waktu. Kau terlalu sibuk menuding, terjebak dalam dunia khayalan yang kau ciptakan sendiri. Dan ketika kau melihat dirimu di cermin, apa yang kau lihat? Cantik, tentu, tapi kosong seperti pikiranmu yang tak pernah membuka hati. Jokowi, perusak negeri, betina liar, cobalah berhenti melihat dunia. Dengan mata yang penuh kotoran, kau tak akan pernah mengerti kebaikan jika hatimu masih terkungkung dalam keangkuhan. Betina liar, judul yang langsung menampar bahkan sebelum bait pertama dibaca. Sebuah sapaan yang bukan sekadar satir, tapi pembuka jalur tembak. Bukan karena tak sopan, tapi karena ada yang terlalu nyaman bersembunyi di balik topeng moral, sementara mulutnya tak berhenti menyemburkan racun ke arah pemimpin negeri. Cantik, katanya. Jelita, katanya. Tapi hati busuk seperti daging basi yang disemprot parfum mahal. Puisi ini bukan sekadar bait-bait puitis, ini pisau lipat berlapis kata. Diselipkan dalam senyum, tapi menusuk di dada mereka yang merasa. Mari kita bedah satu persatu dan lihat sejauh mana kemunafikan itu dipoles agar tampak elegan. Betina liar yang cantik jelita, bersinar bak bulan di tengah malam kelam. Namun hatimu, terlalu gelap, seperti langit yang menelan cahaya. Bait pembuka ini menyajikan ironi yang telanjang. Di permukaan, ia tampak memesona, ibarat bulan di tengah gelap malam, tapi puisi ini tak tertipu. Ia langsung menyisir balik kecantikan itu dan menunjuk sisi gelapnya. Hatimu gelap, katanya. Bukan karena malam, tapi karena pilihanmu sendiri untuk membenci terang. Metafora langit yang menelan cahaya, bukan pujian. Itu tudingan tajam. Bahkan terang pun tak betah berada di jiwamu. Kau berbicara tentang negeri ini dengan lidah yang manis namun beracun, menghujat, mencaci, mengutuk tanpa henti, menilai presiden yang kau anggap perusak negeri ini. Ini bagian favorit bagi siapa saja yang muak melihat mereka yang hobi jadi komentator politik dadakan dengan moral compang-camping. Lidah manis, tapi racunnya level naga. Katanya peduli negeri, tapi yang keluar cuma cercaan, hinaan, dan fitnah murahan. Presiden dianggap perusak negeri? Hebat! Tapi ditanya bukti, jawabannya, feeling saya saja. Luar biasa. Bait ini bukan sekadar kritik, ini tamparan untuk mereka yang tak punya kontribusi apa-apa, kecuali membuat keruh kolak. Kau bilang Jokowi merusak semua yang baik, tapi apa yang kau lakukan selain menebar kebencian? Dengan mata yang hanya melihat cacat, mengabaikan kebaikan, menggali kesalahan. Nah, ini bagian pembongkar kebiasaan. Mengabaikan 1000 kebaikan hanya demi menyorot satu titik cacat. Hebatnya, semua dikemas dengan narasi atas nama rakyat. Padahal yang diperjuangkan cuma ego pribadi. Ini jenis manusia yang melihat gelas setengah isi dan berteriak, negara ini haus, padahal airnya belum diminum. Matamu hanya mencari yang salah, hatimu tidak tertarik pada yang benar. Klasik. Betina liar, cantik luar dalam wajah, tapi busuk dalam jiwa yang penuh amarah. Apakah kau tak sadar?
Dunia ini bukan hanya milikmu. Kau berdiri di atas yang rapuh dengan segala hinaan. Lihat, puisi ini tak menyentuh fisikmu. Justru diakuinya, kau cantik. Tapi cantik tak menyelamatkan siapapun dari kritik kalau isinya kotor. Bait ini menampar lembut tapi dalam, dunia ini bukan hanya milikmu. Maksudnya, ya berhentilah berkoar seolah opini pribadimu adalah kebenaran semesta. Kau hina dari podium yang rapuh, berteriak keras, tapi tak sadar bahwa panggungmu retak dan suaramu sumbang. Apa yang kau harapkan dari setiap cemoohan? Apakah kebencianmu akan menyembuhkan dunia? Atau justru kau hanya menambah kekosongan dalam hatimu? Hingga tak ada lagi ruang untuk cinta atau kebaikan. Ini bukan pertanyaan. Ini sindiran dengan bentuk pertanyaan. Yang disebut di sini bukan hanya apa yang kau lakukan, tapi untuk apa? Apakah membenci pemimpin itu menyelamatkan bangsa? Atau justru kau sedang menambal lubang kosong dalam hatimu sendiri, supaya hidupmu terasa lebih penting? Sialnya, betina liar ini lebih suka membenci daripada memahami. Dan dari situlah kehancuran dimulai, bukan dari istana, tapi dari hatimu yang kering dan penuh jelaga. Kita lanjut kupas isi puisi betina liar dengan pisau kata yang lebih dalam, lebih sinis, dan makin tidak memberi ruang bagi kepalsuan berkedok opini pribadi. Kita sudah bicara soal kecantikan yang palsu, kini kita masuk pada bagian puisi yang mulai menguliti keberpura-puraan si betina liar saat dia merasa diri paling tahu, paling pintar, dan paling patriotik. Padahal kontribusinya nihil selain jadi penyebar ujaran sakit hati. Kau menganggap dirimu lebih tahu, lebih bijak dari segala arah, tapi kau hanya berdiri di menara gading, meneriakkan kebencian dari jarak aman. Nah, inilah potret klasik si komentator lantai 2. Gaya bicara meyakinkan, padahal fondasinya cuma potongan berita dan desas-desus grup WhatsApp. Dia merasa bijak, merasa kritis, tapi tak pernah turun ke medan juang. Menara gading yang dimaksud, itu dunia maya yang nyaman, tempat dia merasa jadi pahlawan tanpa risiko. Semua bisa dia hina dari kejauhan, semua dia salahkan dari kenyamanan kursi empuknya. Ini bukan kecerdasan, ini pengecut yang dibalut gaya elegan. Kau bukan pembawa kebenaran, hanya suara sumbang yang teriak paling lantang, membuat gaduh tanpa arah, lalu merasa paling berjasa setelahnya. Sindiran ini tajam dan tepat sasaran. Kau kira dengan berteriak lantang, orang akan percaya? Tidak. Yang keras bukan selalu yang benar, tapi si betina liar ini memang suka tampil heboh. Teriakan kosongnya mengisi ruang digital tiap hari, membuat gaduh. Lalu ketika ada yang menanggapi, dia mengaku teraniaya. Hebatnya lagi, dia menganggap itu bentuk perjuangan. Padahal cuma nyampah pakai kutipan motivasi yang dipelintir. Kau terlalu sibuk menuding, terlalu malas melihat utuh, kau cari celah dari bayang-bayang, tapi takut melihat cermin sendiri. Ini bagian yang menohok. Semua orang punya kaca, tapi tidak semua berani berkaca. Si betina liar ini jago cari salah, bahkan dari siluet sekalipun. Tapi ketika diminta melihat dirinya sendiri, langsung kabur. Kenapa? Karena di balik dandanan indah dan tutur katanya yang sok intelek, tersembunyi ketakutan. Bahwa dia cuma manusia biasa, yang tak punya kontribusi nyata selain menghakimi. Sindiran ini menusuk karena mengungkap fakta bahwa kadang suara paling bising datang dari jiwa yang paling takut terlihat apa adanya. Betina liar, cantikmu hanya sementara, sama seperti kebencianmu yang akan pudar dengan waktu. Tapi jejak racun yang kau sebarkan akan tumbuh menjadi bisik-bisik generasi bingung. Ini klimaksnya, puitis tapi sadis. Kecantikanmu akan luntur, dan kebencianmu, itu pun akan mati. Tapi yang mengerikan justru racunnya. Kata-katamu yang memutarbalikkan fakta, menyudutkan pemimpin hanya karena tak sesuai selera pribadimu, akan meninggalkan bekas. Anak-anak muda yang belum paham konteks bisa saja termakan oleh narasi palsu yang kau sebarkan. Dan kau tetap merasa benar, padahal kau sedang jadi agen kekacauan yang dibungkus pendapat pribadi. Jokowi, perusak negeri, betina liar, siapa yang merusak lebih dahulu? Bukan dia yang membangun di tengah badai, tapi kau yang menari di atas reruntuhan sambil menertawakan nyala api. Selesai sudah pembantaian elegan lewat puisi ini. Kalimat pamungkas ini bukan cuma bantahan terhadap fitnah. Ini konfirmasi bahwa yang benar tetap akan terlihat bahkan dari tumpukan kebohongan. Kau menyebut Jokowi perusak negeri,
tapi kau sendiri yang menari di atas kehancuran. Seolah puas melihat negeri remuk, asal bisa bilang, "Tuh kan, benar kata saya." Kau tak peduli negeri ini maju atau hancur, asal egomu kenyang, semua kau relakan. Dan begitulah isi puisi Betina Liar. Sebuah peluru bersayap kata, bukan untuk membunuh fisik, tapi untuk menguliti jiwa yang penuh kepalsuan. Setelah membedah isi puisi Betina Liar, kini kita tarik pembahasan ke dimensi yang lebih luas. Bagaimana racun yang disebarkan oleh mulut-mulut manis tapi tajam ini memengaruhi publik, terutama generasi muda. Karena inilah bahayanya. Betina liar itu bukan hanya berteriak untuk dirinya sendiri. Dia ingin didengar, dia ingin dipercaya, dan celakanya dia berhasil menyusup lewat estetika. Betina liar itu tahu cara berpakaian kata. Dia bungkus kebenciannya dengan istilah opini pribadi, kebebasan berekspresi, suara rakyat kecil. Padahal itu semua kamuflase. Dia bukan memperjuangkan kebenaran, dia memperjuangkan dendam. Tapi dia pandai. Dia tidak menyembur seperti ular murahan. Dia menyusup, masuk perlahan, lewat caption Instagram, cuitan Twitter, story penuh sindiran. Lalu dia nikmati saat orang menyukai dan membagikannya, seolah dia adalah suara keadilan. Tapi sadarkah kau, yang dia sebarkan bukan pemikiran, tapi virus sinisme? Dia ajarkan pada publik, terutama anak muda, bahwa mencaci pemimpin itu keren. Bahwa pesimisme adalah tanda intelektualitas. Bahwa menghujat jauh lebih elegan daripada memahami. Dia tidak sedang memberi solusi, dia sedang menciptakan generasi skeptis tanpa dasar. Dan ini lebih bahaya dari sekadar oposisi. Karena oposisi itu penting, asal jujur dan berniat baik. Tapi si betina liar bukan oposisi. Dia oportunis. Dia lompat ke gelombang ketidakpuasan, menungganginya, lalu berpura-pura jadi kompas moral. Lucunya saat ditanya, "Apa yang kau usulkan?" Jawabannya selalu kabur. "Aku hanya menyuarakan keresahan." Resah dari siapa? Dari hatinya sendiri yang kosong dan penuh iri. Kau tahu kenapa dia benci Jokowi? Bukan karena kebijakan, tapi karena Jokowi membungkam narasi elit yang dia anggap miliknya. Jokowi datang bukan dari kalangan ningrat, bukan pewaris dinasti, bukan dari barisan orang dalam, dia datang dari rakyat. Dan itu membuat si betina liar kehilangan taring. Karena ketika rakyat kecil bisa naik ke atas, maka topeng si pejuang rakyat tak lagi relevan. Kritiknya berubah jadi panik, caci makinya berubah jadi sinyal bahwa dia kehilangan panggung. Dia bilang negeri ini rusak. Tapi lihat, siapa yang membakar semangat negatif itu setiap hari? Siapa yang menabuh genderang ketidakpercayaan? Siapa yang menanam benih kebencian di kepala anak-anak muda yang belum tahu apa-apa? Bukan Jokowi, tapi dia, si betina liar yang berlagak bidadari, padahal membawa bara. Maka puisi ini bukan sekadar serangan personal. Ini peringatan bahwa kecantikan bisa menyesatkan. Bahwa suara lembut bisa menjerumuskan, dan bahwa kritik tanpa niat membangun adalah bentuk baru dari pengkhianatan terhadap bangsa. Kalau kau masih ingin saya lanjutkan, kita bisa bongkar bagaimana narasi-narasi busuk semacam ini menyusup ke diskursus publik, merusak logika berpikir masyarakat, dan bagaimana kita bisa melawannya tanpa ikut-ikutan menjadi liar seperti dia. Narasi-narasi busuk seperti yang disebar si betina liar tak masuk lewat kekerasan, tapi lewat keraguan. Lewat sindiran yang dibungkus indah, lewat keluhan yang dikemas seperti kepedulian. Dia tidak pernah langsung berkata, "Aku ingin negeri ini runtuh." Tidak, dia terlalu licik untuk itu. Dia justru menyusup lewat pintu opini, lewat celah kritik, lalu menanamkan benih rasa benci pada siapapun yang berkuasa, khususnya pada sosok seperti Jokowi yang diam-diam mematahkan dominasi para penjaga Menara Gading. Bayangkan, berapa banyak anak muda yang kini menganggap menghina pemimpin adalah bentuk kecerdasan. Berapa banyak yang mulai percaya bahwa semua yang dilakukan pemerintah pasti salah. Semua itu bukan hasil diskusi intelektual. Itu hasil dari suara-suara penuh racun yang terus berdengung di telinga mereka, mengikis kepercayaan, membakar harapan, dan menumbuhkan generasi sinis yang hanya bisa mengutuk tanpa mau bergerak. Dan inilah ironi terbesar dari si betina liar. Dia bilang Jokowi perusak negeri, padahal dia sendiri yang menghancurkan fondasi kepercayaan rakyat dengan menggonggong setiap hari tanpa solusi. Dia mengaku mencintai Indonesia, tapi yang dia sebarkan hanya keluh, caci, dan fitnah murahan.
Dia bilang peduli, tapi tak pernah turun tangan. Cukup duduk manis sambil menyuap algoritma dengan konten beracun. Kecantikannya hanya layar asap. Kata-katanya hanya serpihan amarah yang dipoles agar tampak anggun. Dia bukan pejuang. Dia pelukis kebencian dengan kuas lipstik dan keyboard. Dan puisi betina liar adalah cermin yang pecah, memantulkan kepingan dirinya yang selama ini ia sembunyikan di balik kebebasan berekspresi. Kesimpulannya, bukan semua wanita cantik itu berhati busuk. Tapi kalau kau lihat seseorang terus mencaci tanpa memberi solusi, terus merendahkan tapi tak pernah mengulurkan tangan, terus merasa paling benar tapi tak pernah menyentuh kenyataan, kau sedang berhadapan dengan betina liar yang lain. Mereka bisa siapa saja. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa siapapun yang membungkus racun dalam pita-pita kata. Dan tugas kita bukan membalas dengan kebencian serupa, tapi membuka topeng mereka dengan ketajaman logika, keberanian menyuarakan kebenaran, dan keteguhan menjaga negeri. Karena negeri ini tidak dibangun oleh orang-orang yang pandai menghina, tapi oleh mereka yang meskipun dicaci, tetap memilih membangun. Kau cantik, katanya. Lipstik merah darah, mata tajam serupa kutukan. Tapi sayang hatimu bau gosong, seperti mimpi-mimpi bangsa yang kau bakar perlahan. Aku hanya mengkritik, ucapmu pelan, tapi racunmu menyusup di tiap jeda. Kau lempar umpatan dari balkon maya, lalu kau soraki negeri ini seakan ladang dosa. Negara ini rusak, pekikmu dengan dada busung. Padahal yang kau benci bukan kerusakan, tapi kenyataan. Bahwa orang kecil bisa bangkit tanpa restumu, tanpa mengendap-endap mencium cincin geng elitmu. Kau anggap diri dewi, padahal kau cuma figuran yang senang main api. Kau sebut dirimu pejuang, tapi jari-jarimu hanya menari untuk algoritma, bukan untuk rakyat yang kau klaim kau bela. Pemimpin ini tak layak, katamu sambil menyeruput kopi impor dan membaca dari iPhone buatan asing. Lucu, kau maki negeri ini tapi tetap menikmati listriknya, jalannya, jembatannya, semua hasil kerja orang yang kau caci. Aku bersuara demi kebenaran, teriakmu di balik ring light dan filter. Padahal yang kau incar cuma panggung, likes, views, dan keramaian palsu. Maka dengar ini, wahai pemilik wajah cantik dan lidah berkarat. Kami sudah bosan melihat kecantikan dipakai untuk mengelabui. Kami sudah paham bahwa suaramu bukan emas, tapi gemerincing receh iri hati. Kami tak akan tunduk pada wajah, karena negeri ini butuh nurani, bukan drama kosmetik politik. Jika tak bisa membangun, maka diamlah. Atau setidaknya, belajarlah membedakan antara kritik dan keracunan. Karena seindah apapun rupa, busuk tetaplah busuk. Bahkan jika dibungkus pita.